Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Ingat, apabila kita melaksanakan atau hendak berdoa, alangkah baiknya tangannya diangkat. Ya, diangkatnya jangan gini. Angkat. Yang namanya diangkat tuh ininya naik ke atas, sikunya, ya. Bainas suduri au udunaini. Diangkatnya antara pertengahan hati sampai teling. Jadi segini minimal. Mulai segini. Boleh lebih tinggi segini. Kalau kayak gini itu berlebihan. Tidak boleh. Nah, diangkat. Yang penting tangannya diangkat. Karena apabila berdoa tangannya diangkat, maka lebih cepat dikabul. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Adit ya. Agila. Adisanun. Adijah. Sri. Baru. Yandra. Farel. Garan. Guntur. Ilham. Kaila. Man. Adrin. Revan. Isan. Nabila. Afisa. Naila. Putri. Sin. Lina. Hujan. Bun. Dia. Devi. Lila. Bibi. April. Nah, alhamdulillah. Ya, beberapa dua orang hadir ya. Oke. Ya, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan membuat project P5. Apa itu P5? Pembuatan profil pelajar. Pembuatan project profil pelajar Pancasila menjadi P5. Nah, untuk temanya yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, ya, dengan topik eko literasi, ya, dan proyeknya adalah
Oke? Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam proyek, Bapak ingin kalian tahu ya, salah satu permasalahan yang sering kita temukan yang menjadi masalah di pemerintah, yaitu pengelolaan tentang sampah. Ya. Nah, bagaimana pengalaman kalian ketika kalian menghadapi masalah tersebut di rumah? Hah? Ketika kalian pulang ke rumah, terus tiba-tiba melihat tumpukan sampah, baik itu sampah habis makan, sampah habis jajan, pokoknya sampah lain sebagainya. Bagaimana pengalaman kalian tentang hal itu? Daur ulang? Kalau habis nasi di daur ulang bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Ya. Dikasih ke kunci. Padahal itu kan bisa dibuat untuk menjadi pupuk atau kompos. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video pendek tentang dampak yang terjadi terhadap sampah yang ada di lingkungan kita. Coba kalian perhatikan. Lihat, coba perhatikan.
Itulah beberapa dampak terhadap sampah. Ada berapa tadi? 1, 2. Dampak terhadap sampah ada berapa? 2. Ada? 2. Yang pertama terhadap Organik. Yang pertama terhadap kesehatan. Yang kedua terhadap lingkungan. Nah, dua ini menjadi dampak terhadap sampah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Al-tahuru minal iman." Kesucian itu sebagian dari iman. Ya, dikiaskan oleh para ulama menjadi an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang awal mulanya kesucian dikiaskan menjadi kebersihan. Ya, karena kalau suci sudah pasti bersih, tapi kalau bersih belum tentu suci. Ya, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar kita menjadi sehat. Ya, terutama dalam pengelolaan sampah. Ingat, kalian suka jajan ke warung, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Nah, termasuk Bapak. Ini Bapak mau sedikit cerita. Perjalanan Bapak dari rumah menuju sekolah. Ya, Bapak lihat itu hampir dari sana menjauh masuk ke sini yang mau ke Rancasawo, daerah situ ada tempat pembuangan sampah yang mana tidak seharusnya tempat itu untuk menjadi pembuangan. Padahal itu bukan tempat sampah. Tapi karena kebiasaan kurangnya menjaga lingkungan, dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Akhirnya di sekitar perjalanan di situ tuh ya kurang enak dilihatnya. Ya, nah itu bisa berdampak bahaya, baik bagi kesehatan, pencemaran udara, dan lingkungan. Iya. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam proyek, Bapak pengen kalian menyaksikan bagian tayangan mengenai masalah sampah yang menjadi masalah di pemerintah. Ya. Nah, Indonesia sedang mengalami darurat sampah. Ini berdasarkan data. Ini 2022. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah. Ada 4 komposisi yang menjadi sampah. 40,7% ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga. Karena sampah plastik tidak terurai dan menjadi mikroplastik juga dengan 17,8%. Dan juga diikuti oleh sampah kayu, ranting, dan daun dengan 13,3%. Serta ada kertas, karton, ini totalnya 11,1%. Biasanya sampah-sampah yang berada dari
Ini berdasarkan sumber sampah itu berasal dari mana? Yang pertama dari rumah tangga, ya, di rumah. Pasar tradisional ini totalnya uang 7,8% tidak bisa makanan tadi yang menjadi nomor 1 gitu ya. Ini bisa disuka dan sama rumah tangga juga sama dari pasar tradisional. Tentunya sampah dari pusat perniagaan mall dan sebagainya ini ada 14,4% dan sampah-sampah lain yang 19,6%. Lalu yang berikutnya adalah provinsi penghasil timbulan sampah di Indonesia yang paling banyak. Ini seluruh Indonesia. Ternyata berasal dari Jawa Tengah dengan total Oh, 5,6%. sampah penyumbang sampah yang paling banyak itu dari Jawa Tengah. Paling sedikit dari Sumatera Barat. Ya, itulah dampak sampah yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Bapak akan mengajak kalian untuk mengamati lingkungan sekolah kita. Namun sebelum itu Bapak akan bagi kelompok, ya. Kamu 3 orang. Pindah ke belakang. Itu 2, 3, 6, 2. Dulu sebatas. Pindah orangnya. Ya, yang ini udah. Ini banyak kantor. Isinya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Nah, setiap kelompok kalian mengamati lingkungan sekolah yang ada di sekitar kita, ya. Di manakah yang sering menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan? Siapakah pelaku yang sering membuang sampah sembarangan? Ya, pokoknya kalian mengamati, kalau perlu memberikan kesadaran kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Oke? Bisa dipahami? Ya, untuk melakukan pengamatan silakan kelompok 1 keluar. Amati lingkungan sekolah kita. Kelompok 2.
kalian setelah kalian tadi melaksanakan pengamatan, ya. Nah, Bapak mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan kalian tadi? Ada sampah, banyak. Ada. Terus masih adakah di sekolah kita sampah yang berceceran? Masih adakah teman-teman kita yang membuang sampah bukan pada tempatnya? Nah, ingat, dalam mengatasi sampah itu ada dua hal, ya. Bisa didaur ulang, baik yang organik ataupun yang non organik. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan proyek pengelolaan sampah dalam mendaur ulang sampah, yaitu sampah non organik, dengan cara membuat eco-brick. Paham? Sekarang alat-alatnya keluarkan. Nah, keluarkan. So, letakkan semuanya di atas meja. Nah, namun sebelum kita membuat proyek, Bapak akan sedikit menayangkan cara membuat eco-brick. Kalian perhatikan, simak baik-baik video yang akan Bapak tayangkan. Oh, alat-alatnya. Nah, ini sampah non organik yang bisa didaur ulang untuk membuat eco-brick. Caranya dipotong-potong menjadi kecil. Setelah dipotong, usahakan sampah ini bersih, ya. Tidak ada kotoran yang menempel. Siapkan satu botol aqua. Lalu sampah itu dimasukkan ke dalam. Nah, setelah dimasukkan ke dalam, didorong dengan alat pendorong, baik itu kayu ataupun lainnya, agar di dalam ini menjadi padat, tidak ada rongga udara, ya. Jadi botolnya tidak kepek. Nah, selesailah eco-brick. Bisa ya semuanya, bisa? Iya. Oke, alatnya mana alatnya? Oh, siapkan, siapkan.
selesai? Mana hasilnya? Mana coba lihat? Oke. Nah, untuk selanjutnya hasil ekobrik yang telah kalian buat ini didaftarkan melalui gobrik.com ya, secara online. Sekarang kita buka gobriknya. Ya, di sini dikarenakan websitenya ada kendala, untuk gobriknya tidak bisa dibuka websitenya. Jadi nanti kalian daftarkan sendiri masing-masing di rumah ya, dibantu dengan orang tua. Ya, nah untuk caranya kalian masuk ke gobrik.com. Nanti di sini ada sign in atau diminta untuk masuk. Yang pertama kalian buat akun dulu, terus tuliskan nama lengkap kalian, terus isi data tanggal lahir, terus hasil kalian ini dipoto lalu diupload. Nanti di bawah ada tulisan kirim. Setelah dikirim, nanti kalian akan mendapatkan kode. Nah, kode itu nanti ditulis di sini di samping. Ya? Paham? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dengan cara kita membuat proyek ekobrik kita bisa mengurangi tentang masalah sampah, terutama yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, hasil ini kalau kalian membuatnya banyak, contohnya 100 biji, ya, ini bisa dibuat menjadi kursi. Ini bisa dibuat menjadi meja belajar. Ini bisa dibuat untuk hiasan dan lain sebagainya. Paham? Oke. Untuk menutup kegiatan yang kita hari ini, kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah.